guys, apa kabarnya seminggu ini? Balik lagi sama kita di Seibo. Hai, aku Yunik. Aku yang hari ini akan membawakan podcast. Nah, teman-teman, kita ini sekarang kedatangan narasumber yang gak biasa nih. Beliau merupakan guru dari bimbingan konseling SMK Setia Bakti. Silahkan Miss untuk berkenalan. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Dian Trianita Lingga. Biasanya nih Yunik dan teman-teman yang lain biasa panggil saya dengan sebutan Miss Dian. Nah, Miss Dian ada kepanjangannya ya, DTL, Dian Trianita Lingga. Tapi kalau misalnya kita singkat nih, DTL ada singkatan tuh Yunik. Apa tuh singkatannya, Miss? Tahu nggak? Enggak. Oke, DTL singkatan dari Dian dikangenin terus loh. Wah, Dian dikangenin terus ya. Tadi Yunik sudah sempat memperkenalkan bahwa Miss Dian adalah salah satu konselor sekolah di Sekolah Setia Bakti, khususnya di bagian unit SMK. Begitu kira-kira ini. Nah, aku dengar-dengar nih Miss Dian itu mengikuti fakultas dari psikologi ya. Nah, berarti hari ini tuh temanya pas banget nih buat jadian sama narasumber Miss Dian. Tema kita hari ini adalah insecurity. Oke. Nih, aku mau tanya beberapa hal nih tentang insecurity nih. Miss bisa nggak ceritain apa sih insecurity itu? Oke, baik. Sebelumnya Miss Dian mau tanya dulu sama Yunik. Sebelum ada pertanyaan tentang insecure, Yunik tahu dulu nggak tentang apa itu konsep insecure? Kalau dari aku sendiri sih aku kurang paham ya kalau tentang insecure. Oke. Kalau misalkan dari Miss Dian sendiri gimana? Oke, pertanyaannya gini, Yunik pernah merasa malu? Pernah? Merasa cemas terhadap kemampuan diri Yunik sendiri? Pernah sih. Oke. Atau Yunik pernah berkomunikasi dengan orang lain tapi merasa tidak pede? Iya, pernah. Iya, itu adalah bagian dari sebuah insecure. Jadi ketika kita berkata-kata tentang konsep insecure, kita berkaca kepada satu kata dasar yaitu secure. Apa arti kata secure? Secure itu semacam aman, betul. Jadi ketika kita insecure berarti ada perasaan tidak aman. Perasaan tidak aman yang kita rasakan yang cenderung mungkin dirasakan oleh kebanyakan orang lain. Kebanyakan orang merasa tidak aman dan tidak nyaman ini ditandai dengan tadi yang Yoni katakan, rasanya cemas, malu, bahkan tidak percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Sehingga ketika itu ada di dalam dirinya kita jadi tidak bisa mengeksplor kemampuan yang ada di dalam dirinya kita. Itu yang dikatakan oleh insecure. Oh, jadi insecure itu seperti itu ya, jadi kayak merasa tidak aman dalam pada diri sendiri gitu. Iya. Nah, Miss, kalau misalkan insecure itu biasanya lebih sering terhadap pada wanita atau pada pria? Oke, kalau kita ngomong tentang insecure pada lebih kebanyakan pada pria atau wanita, Miss Dian akan berbicara soal riset. Kalau begini kan berarti ada penemuan nih sebelumnya. Apakah yang lebih banyak tentang insecure ini banyak laki-laki atau wanita? Ya, Miss Dian pernah baca sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Sensi Ekov. Itu dia membuat sebuah penelitian dari berbagai negara, terkhususnya juga ada di Indonesia. Penelitiannya itu membandingkan tingkat ketidakpercayaan diri antara seorang laki-laki dan juga wanita. Ternyata hasil dari penelitian itu 89% ketidakpercayaan diri atas kemampuan dan citra tubuhnya itu paling banyak di perempuan kita nih Yuni. Wah, kenapa tuh? Iya, kalau ditanya kenapa, wah ini dalam sekali pembahasannya. Jadi ketika ditanya lagi, wah kenapa nih wanita kok ternyata lebih banyak nih insecure-nya daripada laki-laki, sangat tidak percaya diri atau mungkin kebanyakan overthinking terhadap apa yang di dalam dirinya, dalam bentuk citra tubuhnya, ya kan? Di dalam penelitian tersebut juga dikatakan bahwa ternyata ada beberapa faktor yang mengakibatkan atau melatar belakangi kenapa sih perempuan lebih banyak insecure-nya daripada laki-laki. Yang pertama, tingkat kecantikan. Wah, iya cantik sih. ya. Kita wanita ini sangat dipengaruhi penilaian atau dievaluasi oleh orang lain. Contohnya, Miss Dian hari ini menurut ini cantik tidak? Cantik dong. Oke. Pastinya. Iya, Yunik kalau Yunik bertanya, Miss Dian, Yunik hari ini cantik. Cantik, karena apa? Wah, sudah dandan, penampilan bagus. Nah, ketika Miss Dian ngomong seperti Yunik ketawa loh. Artinya Yunik divalidasi atau dievaluasi dengan baik sesuai dengan apa yang Yunik inginkan. Wah,
saya tampil cantik hari ini, sehingga kemampuan percaya dirinya jauh lebih meningkat untuk datang hari ini menemani teman-teman di Seibol. Betul. Yang pertama tadi tingkat kecantikan. Kenapa? Ternyata perempuan itu jauh lebih cenderung memikirkan soal penampilan, kecantikan. Karena ternyata kecantikan itu dan penampilan bentuk tubuh salah satu alasan untuk mereka dievaluasi dengan baik oleh orang lain. Tapi coba kita ketika dievaluasi atau dikomen dengan negatif, pasti itu membuat rasa tidak enak juga di dalam diri kita. Wah, saya jelek nih ternyata. Mulai membandingkan diri terhadap orang lain, insecure yang datang. Terus yang kedua, kita hidup di dunia ketimuran, ya kan? Oh iya benar. Jadi adab-adab ketimuran yang kita lakukan yang cenderung membuat seorang wanita itu lebih diam atau cenderung untuk memendam perasaannya. Ini berkaitan dengan hubungan asmara. Nah, pasti teman-teman di Seibol, apalagi perempuan, itu juga pasti cenderung ketika dia suka terhadap laki-laki, dia cenderung diem atau ngomong sama temannya, gue suka loh sama itu. Terus menurut lo gimana? Pasti gitu. Padahal dia nggak pede untuk ngomong kepada lawan bicaranya, ya kan? Nah, itu juga salah satu yang membuat kenapa wanita jauh lebih insecure dalam hubungan asmara daripada laki-laki. Karena apa tadi? Wanita lebih cenderung diarahkan untuk lebih memendam perasaannya daripada lu coba ngomong dong apa yang lu rasa. Jadi ketika dia memendam perasaannya dan itu tidak didapatkan validasi dan evaluasi tadi, kenapa dia bisa dicintai, dia akan lebih merasa, oh ternyata gue malah lebih cantik dari dia. Kayaknya tuh cewek tuh lebih oke dari gue. Sampai pada akhirnya kita merasa tidak dicintai, akhirnya insecure lagi yang datang. Itu dia. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan atau yang melatar belakangi kenapa perempuan lebih cenderung banyak insecure-nya daripada laki-laki. Lagi nih faktor yang ketiga, unit kesehariannya memegang HP gak nih? Iya pastinya sih. Berkutak-atik dengan media sosial? Iya, sering banget. Iya. Penelitian lagi yang dilakukan oleh beberapa pakar dalam media sosial itu mengatakan bahwa 98%, kalau tadi 89 ya, ini 98% wanita iya betul lebih banyak menggunakan media sosial daripada laki-laki. Ketika kita lihat Instagram, wah ini selebnya cantik banget nih, rumahnya bagus ya, timbul lagi perbandingan di dalam diri. Nah, kebanyakan kalau laki-laki ngapain tuh? Kalau misalnya lihat HP, main Mobile Legend kan? Iya. Free Fire kan? Biasanya main game ya. Jadi mereka tidak sibuk untuk membandingkan diri mereka terhadap apa yang terjadi di dalam Instagram. Itu kira-kira ini. Jadi bisa diambil sebuah kesimpulan dari riset yang ada, terus dari fakta yang ada bahwa ternyata perempuan jauh lebih banyak insecure-nya, overthinking-nya dan merasa tidak dicintainya daripada laki-laki. Begitu Yuni kira-kira. Gitu. Berarti kan kalau yang tadi kan itu tentang perempuan ya. Betul. Nah kalau misalkan laki-laki tuh bisa merasa kayak gitu juga nggak sih? Kayak misalkan mereka mikirin tentang penampilannya, terus tentang masalah asmaranya, atau mungkin yang kayak membanding-bandingkannya itu gimana? Iya. Kalau kita katakan bisa atau tidak, pasti bisa Yuni. Karena ternyata insecure itu rata-rata dirasakan oleh semua orang. Tapi kalau tadi diperbandingkan, ternyata perempuan yang lebih banyak. Karena apa? Laki-laki pasti juga akan mengurus penampilannya dia, tapi mungkin tidak seprotektif perempuan bagaimana dia memperhatikan penampilannya dia. Kalau hubungan asmara di mana-mana tadi ya, dengan ada ketimuran ini, laki-laki itu cenderung kalau gue suka sama dia, lu ngomong dong, lu ngomong. Akhirnya dia berusaha untuk ngomong. Tapi coba kalau perempuan kan tidak seperti itu. Iya benar. Nah, kalau misalkan menurut Miss sendiri, kita itu boleh insecure nggak sih Miss? Oke. Ini balik lagi ke pertanyaan, Miss Dian tanya ke Unit deh. Ya. Kalau menurut Unit? Kalau menurut aku sendiri ya, kalau misalnya insecure kan sebenarnya boleh, cuman mungkin jangan terlalu banyak ya. Terlalu kayak banyak. Terlalu kayak memikirkan insecure gitu loh. Oke. Maksudnya ya
begitulah ya. Kalau Oke. misalkan menurut Miss gimana? Oke, kalau menurut Miss Dian nih, secara pribadi, sebenarnya kalau insecure itu perlu, bahkan bukan dikatakan perlu lagi ya, itu hal yang wajar untuk dirasakan oleh semua orang, baik laki-laki dan juga perempuan. Karena apa? Karena ternyata di dalam dirinya kita ini ada yang namanya kekurangan ya. Iya. Tidak selalu ada kelebihan, tapi ada kekurangan. Dari kekurangan itulah sering sekali kita merasa insecure. Ternyata insecure ini ditandai oleh sebuah kecemasan sosial. Kecemasan sosial artinya kita dipengaruhi oleh pandangan orang lain. Bagaimana hubungan kita terhadap orang lain. Coba lihat, Yuni perhatikan orang yang introvert sama extrovert. Kebanyakan dia yang insecure yang mana? Introvert atau extrovert? Introvert sih. Introvert, karena Kan mereka lebih kayak ngeliat, oh mereka bisa kayak gini, gue kayaknya gak bisa deh gitu. iya, dia Ngerasa kayak gitu. betul. Dan introvert itu mereka mengalami semacam apa ya, susah untuk berhubungan sosial terhadap orang lain, gitu kan? Nah, jadi kalau ditanyakan perlu atau tidak, itu merupakan hal yang wajar dan juga perlu, karena ketika kita merasa introvert tadi, terus kita merasa insecure tadi, itu cenderung kita bisa mengupgrade diri. Tapi hal yang menjadi bahaya adalah ketika perasaan ini terus-menerus menghantui kita dan akhirnya membuat kita menjadi tidak konsen dalam melakukan segala sesuatu setiap harinya. Karena ternyata insecure ini kan dia adalah proses belajar sebenarnya. Tidak mungkin orang tiba-tiba langsung insecure. Pasti ada proses di mana kenapa insecure ini terbentuk di dalam diri. Penolakan terhadap orang lain kah? Mengalami perundungan atau pembulian kah? Atau mengalami ruang lingkup keluarga yang kurang kasih sayang kah? Oh, ini banyak sekali potensi yang mengakibatkan seseorang itu menjadi insecure. Nah, ketika terus-menerus insecure ini dalam diri kita, ini bisa berbahaya sekali untuk kesehatan mental. Apa yang paling berbahaya? Bisa depresi. Itu sangat berbahaya sekali. Depresi itu sangat berbahaya. Iya, betul. Karena ketika kita sudah depresi, artinya kita membutuhkan bantuan seorang profesional. Kayak Yuni, misalnya di dalam sekolah, siapa orang yang bisa dapat membantu dalam bantuan layanan profesional? Ada guru BK-nya sebagai konselor sekolah. Gitu dia. Terus kalau misalkan nih, kan lo punya insecurity nih. Misalkan aku sendiri deh, aku punya insecure. Nah, gimana sih cara ngadepin insecure-nya aku itu? Oke. Ini Dalam lingkup luas maksudnya. Oke, kita kayak belajar ya ini ya. Kita kayak konseling nih jadinya, bukan podcast nih jadinya. Gak apa-apa. Oke. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana cara unik untuk mengatasi insecure itu? Iya. Unik sekarang Miss Dian tanya. Ketika kita tidak merasa dicintai oleh orang lain, Iya. apa yang harus kita lakukan? Mungkin memperbaiki diri sendiri kan. Bagaimana caranya? Pasti dilihat lagi ke diri sendiri. Misalkan aku kurangnya apa nih? Betul. Nanti lihat dulu, misalkan kurang penampilan kurang rapi kah? Atau misalkan cara bicaraku. Betul. Atau mungkin cara berpenampilan dan bertutur kata gitu kan. Betul. Nanti aku memperbaiki itu kan. Betul. Dan ternyata pertanyaan tadi sudah unik jawab. Ya. Bagaimana cara mengurangi insecure? Itulah yang harus dilakukan. Artinya kita mengaca terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menjadi dan lebih mencintai diri kita. Jadi kita harus lebih mencintai diri sendiri. Betul, karena sebenarnya unik. Kalau bukan kita lagi yang mencintai dan menghargai diri kita, siapa lagi dong? Ya, Orang lain tidak bisa. Karena yang tahu tentang diri kita ya kita. Tahu tentang potensi dalam diri kita ya kita. Tahu tentang kemampuan dalam diri kita ya kita. Gitu. Ya? Nah, Miss kan udah tahu banyak nih tentang insecurity. Tapi Miss sendiri pernah nggak sih ngerasa insecure gitu? Wah, Boleh cerita nggak nih, Miss? iya, ini hal yang menarik ya. Kalau ditanyakan pernah atau tidak, seperti yang Dian sampaikan di awal, bahwa insecure adalah hal yang wajar dirasakan oleh orang-orang. Artinya, Miss Dian pun pernah merasakan insecure. Insecure dalam artian apa? Seperti yang Miss Dian sampaikan tadi, perempuan itu paling banyak insecure-nya dalam bentuk citra tubuh. Ya. Nah, mungkin kalau dibandingkan wanita yang lain, wah, Miss Dian tidak ada apa-apanya nih. Kalau dari segi insecure-nya, ya kan, dari segi bentuk tubuh, terus dari segi penampilan. Jadi mungkin Miss Dian itu banyak miss-nya.
Tapi Miss Dian mencoba untuk mencintai lebih diri Miss Dian. Dan Miss Dian, puji Tuhannya nih, Miss Dian mendapatkan support lebih dari orang di luar Miss Dian. Contoh lingkungan keluarga Miss Dian mensupport. Jadi ketika Miss Dian pernah mengatakan, "Wah, itu cantik banget ya," atau itu orang itu kayaknya penampilannya lebih oke, intelektualnya lebih baik. Nah, Miss Dian akan mendapatkan support dari keluarganya Miss Dian yang mengatakan bahwa tidak juga, kamu juga pernah kok berada di posisi itu. Kamu juga cantik kok, gitu. Sampai pada suatu saat Miss Dian percaya bahwa Miss Dian ini juga bisa seperti orang tersebut. Itu yang tadi Miss Dian katakan bahwa insecure itu perlu untuk supaya kita mengaca terhadap kemampuan diri kita kepada orang lain. Artinya kita termotivasi untuk berubah dan mengupgrade diri. Nah, Miss kan dapat banyak tuh ya support dari keluarga. Itu Miss kan pasti pernah insecure itu. Pas Miss merasa insecure, Miss ngerasa nggak sih kayak berat gitu, kayak gue kayaknya nggak bisa deh, terus dapat validasi itu pelan-pelan grow gitu. Iya. Pasti kayak gitu ya. Iya, pasti begitu. Karena Miss Dian ini sudah menikah, jadi yang paling menjadi support sistemnya Miss Dian adalah suami dan juga anak, ya kan? Apalagi Miss Dian menjadi seorang ibu muda yang baru, jadi pasti akan sangat susah mengendalikan. Tapi ya itu tadi, karena banyaknya dorongan yang diberikan oleh suami Miss Dian, terus anaknya Miss Dian, artinya ya Miss Dian bisa bangkit lagi gitu. Dan itu tadi, Miss Dian berpikir, ternyata saya dievaluasi oleh orang sekitar saya, di keluarga saya, ternyata saya mendapatkan kasih sayang yang cukup. Itu saya sudah cukup. Dan Miss Dian kembali lagi mencintai dirinya Miss Dian. Dan sekedar informasi unik, diri kita ini sebenarnya dipengaruhi dan oleh sebuah tangki di dalam diri kita. Ada tangki cinta namanya. Jadi kalau secara psikologi dan juga emosional, di dalam diri kita ini ada sebuah tangki, yaitu tangki ini kita isi dengan apa? Tangki cinta kah? Atau tangki emosional kah? Dan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita ke depan. Jadi kalau misalnya Miss Dian atau Unik atau teman-teman di sini nanti di dalam dirinya selalu dipenuhi oleh tangki cinta, dia akan bisa mencintai dirinya lebih baik. Itu dia. Karena ternyata hal-hal positif yang masuk ke dalam dirinya dia. Gitu. Nah, Miss, aku mau nanya lagi nih. Kan kalau tadi aku udah nanya tentang insecure itu dari perempuan atau dari cowok aja. Nah, aku mau nanya, kalau misalkan insecure itu di umur misalkan dari anak-anak sampai dewasa tuh ada nggak? Oke, tadi seperti yang Miss Dian jelaskan, konsep insecure ini tidak terjadi begitu saja. Terjadi gesekan-gesekan di dalam hidup, pengalaman-pengalaman hidup itu membuat kita insecure. Jadi kalau kita dikatakan anak kecil, mungkin mereka belum tahu apa itu insecure. Jangankan anak-anak ya, tapi orang dewasa pun mungkin dia tidak paham tentang istilah kata insecure. Jadi kalau dikatakan anak-anak ini misalnya anak-anak balita mungkin mereka belum tahu apa itu insecure. Dan mungkin yang dirasakan insecure ini dari segi kalangan remaja sampai tingkat dewasa lainnya. Itu dia. Terus insecure itu bisa jadi bumerang nggak sih? Bisa jadi. Ketika sesuatu hal yang terjadi di dalam diri kita yang dikendalikan oleh sebuah pikiran dan itu dilakukan secara menerus atau berulang-ulang kita pikirkan, seperti yang Miss Dian jelaskan tadi, itu akan menjadi sesuatu hal yang bisa mengganggu kesehatan mental kita. Artinya gini, kalau kita insecure artinya kita terus membandingkan diri kita merasa tidak dicintai. Ini berkaitan dengan self esteem yang ada di dalam dirinya kita. Self esteem itu adalah sebuah kemampuan percaya dalam diri kita untuk kita bisa percaya bahwa kita bisa menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini. Rasa percaya untuk bisa menghargai diri kita, rasa percaya bahwa kita layak untuk dicintai. Tapi ketika di dalam diri seseorang self esteemnya rendah, itu yang terjadi sebaliknya. Artinya dia jadi tidak merasa dicintai itu tadi. Kalau misalkan dalam insecure itu kan pasti orang mau banget buat memperbaiki diri sendiri. Mereka tuh bisa jadi kayak obsesi gitu nggak sih, Miss, untuk bisa jadi sempurna gitu. Mereka harus lebih baik, harus baik gitu. Iya, baik. Ini pembahasan yang bagus nih. Ketika orang terobsesi untuk terus melakukan secara baik, artinya dia memiliki
ambisi yang luar biasa kan, Iya. untuk bisa menyelesaikan segala sesuatu itu dengan secara sempurna. Iya. Dan ini berbahaya juga ini. Karena apa? Ternyata insecure itu bisa datang juga dari hal tersebut. Ketika seseorang pengen melakukan segala sesuatunya secara sempurna dan menghasilkan secara sempurna, itu juga akan mengakibatkan dia insecure. Kenapa Miss Dia mengatakan begitu? Ketika kita merasa ingin melakukan segala sesuatu sempurna tapi ternyata kita gagal melakukan tersebut, kita akan kecewa. Iya. Dan orang yang ambisius itu cenderung mereka agak kurang bisa untuk menerima sebuah kegagalan. Akhirnya membandingkan lagi, dan ternyata pemikirannya dia tidak bisa mengendalikan hal tersebut. Yang mengakibatkan ya akhirnya jadi merasa ternyata gue kagak bisa ya. Jadi lebih overthinking terus ya. Betul, iya itu betul sekali. Nah, terus kan di dalam lingkungan teman saya nih, Miss. Ya. Saya tuh punya teman yang insecure. Oke. Nah, tapi tuh dia selalu nggak mau memperbaiki dirinya sendiri. Dia cuma merasa insecure aja. Oke. Terus kira-kira untuk jadi anak-anak yang di sekitarnya nih, orang-orang sekitarnya, kita harus gimana? Oke. Kak, berarti kalau pembahasannya seperti ini kita berbicara soal bagaimana kita bisa merespon orang lain di sekitar kita yang insecure. Baik. Tadi Yuni sudah mendengar contoh nyata dalam kehidupan Miss Dian ketika Miss Dian insecure. Apa yang dilakukan sama keluarganya Miss Dian? Ngasih validasi ya. Oke, secara positif. Iya, secara positif. Artinya dia pun membutuhkan support system. Siapa itu? Kita. Kalau satu kali kita ngomong nih, misalnya dia bodo amat lah gitu ya. Iya. 2 kali. Kalau mungkin cara penyampaian kita yang kurang bisa, kurang bisa kurang bisa diterima oleh dia. Ingat Yuni, tadi Miss Dian bilang bahwa wanita lebih banyak menggunakan media sosial. Bisa jadi kita bisa memberikan semangat ke dia lewat hal-hal yang bisa menjadi motivasi di dalam Instagram. Kirim aja ke dia. Kayak quotes-quotes di Instagram gitu ya. Iya, betul. Jadi nanti dia bisa melihat dan ternyata terekam di alam bawah sadarnya, dan itu bisa menjadi sebuah perilaku positif nanti di kemudian hari. Jadi pada intinya kita fokus kepada kelebihan apa yang ada di dalam diri temannya kita. Jangan pernah kita mengungkit tentang apa yang menjadi kelemahannya dia. Jadi supaya apa? Supaya dia fokus untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya dia, sehingga dia tidak lagi membandingkan diri terhadap orang lain. Bahkan dia bisa merasa dirinya sangat dicintai oleh orang lain dan juga oleh dirinya sendiri. Itu dia. Dan paling penting adalah bersyukur. Kita diciptakan serupa dan segambar kan dengan Tuhan nih. Jadi pada intinya ketika Tuhan menciptakan kita juga menjadi produk yang bukan yang gagal, tapi menjadi produk yang utuh, produk yang berharga. Karena pada sejatinya Yuni, Miss Dian, siapapun itu berharga. Benar. Nah Miss, kalau misalkan tentang insecure lagi nih, kan tadi Mas lebih sering menyebut tentang kayak misalnya fisik, membanding-bandingkan, terus asmara. Terus kalau misalnya di luar itu masih ada lagi nggak sih insecure itu? Ya, balik lagi nih, tadi Miss Dian sudah menjelaskan kecemasan sosial. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan sosial itu bisa mempengaruhi tingkat insecurity seseorang. Jadi insecure ini juga ditandai dari bagaimana orang tadi mengevaluasi kita kan. Dan faktor paling utamanya adalah kecemasan dalam menjalin hubungan sosial. Jadi ketika dia baik-baik saja dalam menjalani hubungan sosialnya terhadap orang lain, mungkin insecure-nya dia tidak separah orang lain. Nah, jadi bukan hanya bentuk citra tubuh, hubungan asmara dan lain-lain, tapi juga bagaimana cara orang lain memandang dirinya ke kita. Itu dia. Ingat ya, kecemasan sosial. Dan kecemasan sosial ini ketika berlebih itu yang akan mengakibatkan orang insecure, bahkan lama-lama berbahaya terus-menerus, akhirnya jadi depresi tadi. Itu dia. Nah, terus orang-orang lain itu bisa jadi misalkan nih ada sekumpulan orang yang melihat satu orang ini, nah terus mereka kayak nunjuk-nunjuk gitu, itu bisa jadi itu nggak sih Miss, kayak membangkitkan rasa insecure gitu? Wah, bisa.
Ini berarti kita membahas dengan dua topik yang berbeda nih Yuni. Apa tuh? Oke, ini jadi kita kayak belajar ya. Jadi kalau tadi soal menunjuk-menunjuk, Iya. ini berkaitan dengan perundungan atau pembulian. Jadi pembulian itu banyak ya. Pembulian itu ada secara fisik, Heeh. ada secara verbal, Iya. ada rasional, dan juga pembulian itu bisa berkaitan dengan seksual. Betul. So, jadi yang bisa dikatakan ada yang nunjuk-nunjuk seperti itu bisa dikatakan bahwa itu adalah tindakan pembulian secara verbal dan juga rasional yang berkaitan dengan pemikiran, sehingga akan mempengaruhi orang lain untuk juga membenci orang lain tersebut, sehingga yang menjadi korban itu akan merasa insecure. Itu dia, dan itu sangat berkaitan. Dan faktor yang menjadi penyebab timbulnya insecure itu salah satunya adalah perundungan atau pembulian. Selain itu apalagi ada penolakan. Ada penolakan terhadap komunitas tertentu, itu juga akan menyebabkan insecurity. Itu dia. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ini Miss, saya sendiri kan pasti ada insecure ya. Betul. Nah terus saya nih merasa insecure, terus di dalam lingkungan sekitar itu nggak ada yang ngasih validasi positif Miss. Nah berarti kalau misalkan saya berpikiran kayak aduh gue nggak bisa nih, aduh gue bandingin sama dia tuh kayak beda banget nih, saya tuh kayak merasa berat gitu, itu gimana ya Miss? Oke, berarti yang Yunik tanyakan adalah bagaimana cara menyembuhkan atau mengurangi insecure tidak dari orang lain tapi dari diri sendiri, begitu ya? Iya. Oke, kalau dari diri sendiri, balik lagi Yunik, yang tahu kemampuan, kelebihan, kekurangan dirinya kita adalah kita. Jadi kita yang tahu bagaimana potensi di dalam dirinya kita. Yunik yang tahu potensi di dalam dirinya Yunik, sehingga ketika Yunik sudah mencintai dirinya Yunik, Yunik tahu hal-hal apa yang bisa Yunik kembangkan atau eksplor lagi di dalam dirinya Yunik. Sehingga pada saat Yunik sudah bisa mengeksplor di dalam dirinya Yunik baik kelebihan tersebut dan juga kekurangan, secara otomatis itu akan termindset di dalam dirinya Yunik untuk bisa mengubah dirinya Yunik lebih baik. Jadi kita harus fokus tentang Iya. kelebihan kita Iya, ya. dan ini harus konsisten ya, nah, harus continue. Artinya ketika kita bisa mengubah hari ini, besoknya kita coba lagi sampai menjadi sebuah habit yang baik. Jadi kebiasaan dalam diri kita, sehingga itu akan menjadi perilaku yang baik lagi hari demi hari. Seperti itu. Kita kan pasti berpasangan ya, kayak misalnya punya pacar, punya suami atau mungkin apa. Nah kalau misalkan insecure dalam pasangan, misalkan pasangan kita tuh kayak lebih hebat gitu dari kita. Nah itu gimana Miss? Apakah bisa timbul insecure juga? Iya. Kalau timbul insecure tuh gimana jadinya Miss? Iya, balik lagi Yunik. Yang katakan insecure ini berkaitan dengan penilaian orang lain terhadap kita. Jadi ketika kita ada pasangan, artinya kita sedang membentuk sebuah pola bagaimana kita dinilai oleh pasangan kita, ya kan? Terus kita pacaran, goalsnya sih untuk apa? Jadi ketika pasangan kita ternyata lebih hebat, potensinya dalam dirinya daripada kita, otomatis itu juga menjadi kaca untuk kita bisa berkaca. Apakah saya mau menyetarakan diri saya sama dengan pasangan saya untuk lebih baik dari segi apa nih? Hanya kita yang tahu kan? Iya. Atau apakah kita cuma stuck di tempat saja? Nah, kalau kita hanya stuck di tempat, artinya kita bisa menerima kekurangan dan kekurangan dan juga kelebihan diri kita dari pasangannya kita. Tapi ketika kita terus menerus nih, ingat ya konsepnya, terus menerus membandingkan diri, terus menerus membuat pikiran kita menjadi negatif terhadap orang lain, insecure itu akan positif timbul. Oke, makasih ya Miss sudah menjelaskan tentang insecure itu. Ya. Nah guys, itu tuh kita udah bahas tentang insecurity. Ayo yang insecure itu boleh ya. Insecure itu mungkin semacam tentang pengembangan diri. Namun insecure itu ada batasannya, jangan terlalu berlebihan. Nah, sekian aja dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalkan kalian punya cerita tentang insecure, kalian bisa komen di bawah ya. Kasih, dadah.